Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa. Yes, 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 yes. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tiga benda. Ya, apa saja yang akan kita pelajari, yaitu tentang benda yang terbuat dari karet, benda yang terbuat dari kayu, benda yang terbuat dari kaca. Nah, nanti akan Ibu jelaskan contoh-contoh benda yang terbuat dari tiga benda ini tadi. Ya, karena Ibu berada di sekolah, Ibu akan menjelaskan benda-benda yang hanya ada di sekolah. Ya, semoga hari ini kita masih semangat untuk belajar. Ya, kalian juga tetap semangat, Ibu juga tetap semangat. Jadi kita sama-sama tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, silakan kalian simak pembelajaran hari ini. Yuk kita lihat benda apa saja sih yang ada di sekolah kita yang tergolong dari tiga benda tadi. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, ini Ibu berikan contoh yang ada di dalam kelas ya. Ini adalah kursi, meja, kemudian di belakang itu ada lemari, kemudian itu adalah jendela yang terbuat dari kayu, kemudian papan bendera, papan tulis. Nah, ini adalah meja guru. Nah, ini adalah salah satu contoh yang terbuat dari kayu. Nah, kita lanjut, kita akan lihat benda apa saja sih yang terbuat dari kayu. Sekarang kita berada di luar dari arena kelas ya. Nah, ini adalah tempat sepatu yang juga terbuat dari kayu. Itu adalah pintu kelas kita. Ini adalah mimbar tempat upacara. Ini adalah yang terbuat dari kayu juga anak-anak. Ini adalah tiang bendera dan itu tempat untuk memasukkan bola kalau kita main basket. Ada pagar. Nah, ini semua adalah contoh-contoh yang bahannya itu adalah dari kayu. Nah, bagaimana yang bahan-bahan dari karet anak-anak? Nah, silahkan tetap disimak. Ibu akan lanjut memperlihatkan bahan-bahan yang ada terbuat dari karet. Nah, anak-anak, ini adalah ruangan TU. Di sini juga banyak bahan yang terbuat dari kayu. Kita masih melanjutkan. Nah, ini banyak lemari. Kemudian ini adalah salah satu karya dari anak-anak. Ini karya dari kelas 3 di tahun 2019 kalau Ibu tidak salah. Nah, ini juga salah satu contoh dari bahan plastik. Nah, ini sangat kreatif sekali ya. Ini adalah kresek yang warna-warni kemudian digunting, dibentuk bunga. Ini sepertinya itu digunting segi 4 kemudian langsung diikat dengan apa ini namanya ya? Dengan tali yang memang terbuat dari ada besinya dan dilapisi dengan plastik. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bahan terbuat dari plastik. Nah, kita lanjut. Tadi Ibu akan jelaskan contoh-contoh bahan yang terbuat dari karet. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh yang olahan dari karet. Ini sudah diolah menjadi sebuah casan laptop. Nah, ini dilapisi kabelnya dilapisi oleh bahan dasarnya dari karet.
Nah, ini adalah salah satu contoh bahan yang terbuat dari karet juga. Ini adalah karet yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengikat nasi bungkus atau membuat permainan tradisional. Itu dibuat tali panjang dan cara memainkannya itu biasanya dengan lompat yang dilakukan oleh beberapa anak. Nah, kemudian contoh lainnya itu biasanya adalah bola basket, itu juga terbuat dari bahan karet, bola bola yang ditendang, kemudian bola kasti itu biasanya adalah terbuat dari bahan karet. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat bahan-bahan yang terbuat dari kaca. Nah, itu adalah jendela di ruang guru. Ini adalah salah satu contoh yang bahannya dari kaca. Kemudian, nah ini adalah gelas. Kemudian contohnya yang lain itu juga ada piring. Bisa kamu lihat di rumah contoh-contohnya. Ada piring, gelas, toples yang terbuat dari kaca. Ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan materi kita selanjutnya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut materi tentang musyawarah. Musyawarah itu sendiri adalah menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk memecahkan suatu masalah yang disepakati secara bersama-sama. Nah, kalian nanti bisa mencoba untuk bermusyawarah di lingkungan rumah karena di musim pandemi kita belum bisa sekolah, jadi kita belum bisa mempraktekkan bagaimana caranya kita bermusyawarah di kelas. Biasanya kalau kita turun sekolah secara normal, kita akan praktek bermusyawarah untuk memilih ketua kelas, untuk memilih wakil ketua kelas, seksi kebersihan, bendahara. Nah, itu nanti akan kita rembukan secara bersama-sama bersama teman-teman dan kita memutuskan secara bersama-sama siapa temannya yang pantas. Nah, karena di musim pandemi ini kita tidak bisa melakukan prakteknya secara bersama-sama. Kalian mungkin bisa melakukan musyawarah secara ruang lingkup kecil bersama keluarga yang ada di rumah, ditemani oleh ayah, ditemani oleh bundanya, ditemani oleh adik dan kakaknya. Bisa kalian membahas tentang tanggung jawab di dalam rumah tangga. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab untuk membuang sampah, siapa yang bertanggung jawab untuk menyapu, membersihkan ruang tamu, dapur, ruang keluarga, kemudian membersihkan halaman, menyiram tanaman. Nah, itu bisa kalian rembukan bersama-sama bersama orang tua. Nah, kalau memasak pastinya bundanya yang melakukan, ya. Semoga materi hari ini bisa menjadi satu pembelajaran bagi anak-anak. Untuk musyawarah, kalian bisa membahas itu masalahnya apa saja, bebas. Tidak mesti yang Ibu contohkan tadi. Itu adalah salah satu contoh saja yang Ibu contohkan. Ya, akhirul kalam, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.